Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzi Rizky di channel Fauzi Rizky. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang roots dan controller, di mana mulai dari penamaan controllernya itu seperti apa yang bagus, sampai penggunaan roots agar memperpendek URL yang kita gunakan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang view layout. Pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang view layout ya, di mana kita menggunakan echo view sebagai pemisah antara header, footer, dan add-nya. Lalu pada pertemuan kali ini kita tidak akan menggunakan echo view lagi. Kita akan menggunakan view layout lain yang tersedia pada Coordinator 4. Kita akan memisahkan file header, footer, dan app-nya itu di folder view, tidak lagi di function pada controller. Untuk penggunaan layoutnya, kita bisa menggunakan render section ya sebagai tempat mendefinisikan file yang akan kita panggil. Lalu contohnya seperti ini. Kita akan memanggil sebuah file HTML ke dalam suatu konten dengan cara menggunakan render section. Lalu penamaan yang dipanggil itu nama render sectionnya konten. Lalu untuk pemanggilannya di file lain itu kita akan menggunakan extend, di mana file extend ini mendeklarasikan folder dan file yang akan kita panggil. Lalu untuk menaruh sectionnya itu kita akan menggunakan fungsi dari coordinator yaitu section. Lalu setelah membuat sectionnya kita akan menutup sectionnya. Oke, langsung aja kita coba. Pertama kita buat dulu folder di view-nya. Kita akan mencoba membuat folder admin, lalu nama filenya app.php. Kita panggil terlebih dahulu. Return view. Admin app. Jangan lupa titik koma. Lalu kita deklarasikan ke rootnya. Root get misal Rizky. Oh salah. Kita arahkan ke home controller, lalu view. Kita save. Kita pindah ke file app-nya. Semisal kita kasih title Fauzi Rizky, lalu kita deklarasikan sectionnya dengan cara pertama buka tag PHP-nya terlebih dahulu, lalu kita buat section antara header dan footer dengan cara render section. Jangan lupa kita harus inisialisasi nama section yang akan kita gunakan. Semisal kita menggunakan section namanya itu app aja. Lalu untuk pemanggilannya kita akan coba memanggilnya hanya di folder view tapi tidak di folder admin. Semisal kita beri nama Fauzi.php. Kita panggil dengan cara menggunakan function extend ya. Buka tag PHP. Lalu deklarasikan this extend. Kita arahkan ke folder admin, lalu nama filenya apa. Lalu setelah kita memanggil filenya, kita harus mendeklarasikan sectionnya dengan cara menggunakan function section. Nama sectionnya apa, lalu kita tutup tag PHP-nya. Lalu jangan lupa kita tutup sectionnya,
dan deklarasikan buat kontennya di dalam antara section dan end section ini. Semisal kita akan mendeklarasikan H1 Fauzi Rizky H1, save, kita coba Rizky. Oh, sepertinya ada yang salah. Oh, ini tidak di admin ya. Aturan ini kita panggilnya Fauzi. Salah. Oke, kita coba. Ada error. Extend. Nah, seperti yang kita lihat, ini bahwa sudah berhasil di mana kita memisahkan antara kontennya dengan header dan footernya. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan antara header dan footer dan pemanggilan untuk app-nya. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena itu akan lebih rapih dan lebih mudah untuk diotak-atik ke depannya. Kita buat dulu filenya header.php dan footer.php. Kita pisahkan ya. Dari HTML doctype HTML ini sampai body kita akan pisahkan ke file header. Lalu dari body tag tutup body dan tag tutup HTML kita taruh di footer. Lalu kita save. Untuk pemanggilan file header dan footernya itu kita akan menggunakan fungsi include, di mana fungsi include ini kita tidak perlu mendeklarasikan nama filenya dari mana. Maksudnya kita tidak perlu menggunakan extend ya, kita bisa langsung mendeklarasikan nama filenya itu di include-nya. Sebagai contoh seperti ini. Kita coba. Buka tag HTML-nya. Lalu this include. Karena ini di folder admin, kita arahkan ke folder admin ya. Lalu slash nama filenya apa? Nama filenya header. Lalu untuk yang footer juga sama. Nah, app ini sekarang sudah menjadi file bootstrap ya, di mana dia itu bisa memanggil file lain. Lalu untuk penggunaan seperti ini akan lebih rapih ke depannya, karena untuk semisal kita memiliki banyak file ya, kita hanya tinggal memanggil app ini, dan jika kita ingin merubah sesuatu itu masing-masing ada filenya dan tinggal kita rubah. Oke, kita coba refresh. Apakah ada error? Oke, tidak ada error, dan ini sudah dibuktikan bahwa berhasil. Kita memisahkan antara header, footer, dan file app. Sekian pertemuan kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.